Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Sri Suganda. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk peserta didik kelas 8 SMP semester genap. Kita mulai dari latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah peringkat Indonesia berdasarkan kemampuan geometri dari hasil survei tim SS pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 51 dari 53 negara yang diteliti, di mana Indonesia mendapatkan skor 394 dengan skor rata-rata internasional adalah 500. Dan hal yang tidak jauh juga terjadi pada tingkat kemampuan matematika peserta didik di Indonesia dari hasil studi PISA tahun 2018, di mana Indonesia berada pada ranking ke-72. Sejalan dengan hal tersebut, Wardani dan Rumiati pada tahun 2011 juga meneliti tentang soal geometri ini. Soalnya seperti berikut, di mana diperoleh peserta didik di Indonesia hanya mampu menjawab benar 33,4% dan 58,79% sisanya menjawab salah. Dan pada tahun 2010, Karya Dinata juga melakukan penelitian dan menyatakan bahwa peserta didik di Indonesia khususnya kesulitan dalam melakukan visualisasi dengan mengonstruksi bangun ruang geometri. Dan yang melatar belakangi adalah kurangnya informasi yang didapatkan dari buku dan LKPD, di mana media pembelajaran yang paling banyak dan mudah digunakan sampai saat ini adalah buku teks atau lembar kerja peserta didik, atau biasa disingkat LKPD. Buku pelajaran dan LKPD selalu menjadi pilihan pertama sebagai alat bantu metode pembelajaran. Akan tetapi dalam perkembangannya, buku dan LKPD tidak selalu dapat menyajikan apa yang dibutuhkan oleh pengajar maupun peserta didik. Pada kenyataannya, peserta didik masih kesulitan dalam memahami konten atau materi yang ada pada buku pelajaran, dan hal tersebut mengakibatkan peserta didik merasa jenuh ketika belajar. Hal tersebut diungkapkan oleh Sudrajat dan kawan-kawan pada tahun 2013. Dan munculnya teknologi augmented reality atau biasa disingkat dengan AR, di mana teknologi ini memungkinkan pengguna mendapat visualisasi seperti gambar, audio, video, dan bentuk 3 dimensi secara langsung dengan proses pendeteksian melalui marker atau pola unik. Dan teknologi ini juga bisa dijalankan melalui smartphone. Lalu berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan guru matematika pada tanggal 10 Agustus 2019 di SMP Negeri 1 Pleret Bantul, diperoleh masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya kemampuan abstraksi peserta didik, dan yang kedua adalah media pembelajaran masih terbatas dan pengadaannya susah. Dan yang terakhir adalah penggunaan smartphone oleh peserta didik masih kurang untuk kegiatan belajar. Oke, kita masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model pengembangan ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Waktu dan tempat penelitian, uji coba dilakukan secara daring pada bulan April 2020 di SMP Negeri 1 Pleret Bantul, Yogyakarta. Dan subjek penelitiannya yaitu peserta didik kelas 8G SMP Negeri 1 Pleret Bantul. Untuk desain penelitian ini menggunakan model ADDIE dengan tahapan yang pertama tahap analisis. Analisis yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, analisis situasi, dan analisis materi, juga analisis teknologi yang sesuai dengan kondisi di SMP Negeri 1 Pleret Bantul. Lalu tahap desain, yaitu tahap pembuatan rancangan media pembelajaran, dan tahap development atau pengembangan, yaitu proses pengaplikasian,
atau proses mengaplikasikan rancangan yang telah dibuat pada tahap desain. Dan pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality ini menggunakan software Unity 3D 2017 yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang merupakan aplikasi media pembelajaran. Dan untuk tahap keempat, yaitu tahap implementasi, merupakan tahap uji coba media pembelajaran terhadap peserta didik sebelum dilakukan uji coba media pembelajaran terlebih dahulu divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Dan untuk validasi ahli media dan ahli materi ini dilakukan oleh dosen dari Universitas Ahmad Dahlan dan juga guru pengampu dari SMP Negeri 1 Pleret Bantul. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana tahap ini media pembelajaran dinilai untuk mengetahui kualitas kelayakan dari media pembelajaran yang telah dikembangkan. Untuk instrumen dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, ada angket penilaian ahli media, dan angket penilaian ahli materi, dan yang terakhir ada angket respon peserta didik. Dan untuk teknik pengumpulan data, teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah yang pertama melakukan observasi dengan kondisi penggunaan smartphone oleh peserta didik, dan yang kedua adalah wawancara untuk mengumpulkan data mengenai proses pembelajaran di kelas, dan yang ketiga adalah angket untuk mengumpulkan data yang akan digunakan pada teknis analisis data. Dan untuk teknis analisis data, untuk angket materi ada 3 aspek yang dinilai, yaitu aspek pembelajaran, aspek kurikulum, aspek isi materi. Dan untuk angket media ada pewarnaan, tampilan layar, perintah, desain tampilan, desain animasi, dan suara. Dan untuk angket respon peserta didik ada kualitas isi, evaluasi, tata bahasa, motivasi, dan penggunaan ilustrasi. Dan untuk data kuantitatif dan kualitatif, data kuantitatif berisi 4 poin, di mana sangat setuju dinilai 4 poin, setuju dinilai 3 poin, kurang setuju dinilai 2 poin, dan tidak setuju dinilai 1 poin. Data kualitatifnya sendiri sangat setuju disingkat dengan SS, setuju disingkat dengan S, kurang setuju disingkat dengan KS, dan tidak setuju disingkat dengan TS. Masih pada teknis analisis data, untuk menghitung persentase kelayakan digunakan rumus sebagai berikut, yaitu K sama dengan F per N kali I kali R, di mana K adalah persentase kelayakan, F adalah jumlah keseluruhan jawaban responden, N skor tertinggi dalam angket, I jumlah pertanyaan dalam angket, dan R jumlah responden. Dan untuk persentase penilaian dilakukan dengan menggunakan tabel berikut, di mana media pembelajaran dikatakan layak digunakan apabila persentase kelayakan media pembelajaran lebih dari 60%. Masuk pada hasil dan pembahasan pada tahap analisis. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Diketahui bahwa dalam proses belajar dalam kelas, guru seringkali menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Selain itu, media pembelajaran konvensional untuk membantu peserta didik mempelajari bangun ruang sisi datar jumlahnya sangat terbatas. Dan analisis situasi pada tahap ini berdasarkan observasi dan wawancara peneliti diperoleh data bahwa seluruh peserta didik kelas 8G memiliki smartphone pribadi. Dan informasi lain yang peneliti dapatkan adalah peserta didik seringkali hanya menggunakan smartphone tersebut untuk bermain game dan mengakses media sosial. Pada tahap analisis materi, peneliti memilih materi bangun ruang sisi datar karena diperlukan visualisasi bangun ruang untuk membantu peserta didik memahami materi tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis teknologi. Peneliti memilih menggunakan aplikasi Unity 3D 2017 dalam proses pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality ini. Dan pada tahap desain, peneliti membuat rancangan flowchart dan storyboard untuk media pembelajaran ini. Dan pada tahap development,
Peneliti menggunakan 3 aplikasi untuk mengembangkan media pembelajaran ini. Yang pertama adalah Unity 3D 2017, dan yang kedua ada CorelDRAW X7 dan juga Photoshop. Pada tahap implementasi, uji coba pada kelas kecil, yaitu berisi 5 peserta didik kelas 8G SMP Negeri 1 Pleret Bantul, yang dilakukan pada tanggal 7 April 2020, dan dilakukan secara daring karena pada proses penelitian ini terhambat oleh pandemi COVID-19. Dan untuk uji coba kelas besar yang melibatkan seluruh peserta didik kelas 8G SMP Negeri 1 Pleret Bantul dilakukan pada tanggal 11 April 2020, yang dilakukan juga secara daring karena terhambat oleh pandemik. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Di sini sudah didapatkan beberapa penilaian dari ahli media, yaitu 88,6% masuk kategori sangat layak, dan ahli materi 95,3% masuk kategori sangat layak. Uji coba kelas kecil 85,0% masuk kategori sangat layak, dan uji coba kelas besar 78,6% masuk kategori layak. Dan rata-rata persentase seluruhnya yaitu 86,9% masuk kategori sangat layak. Maka dari itu hasil tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dapat dikatakan masuk pada kategori sangat layak. Dan untuk preview media pembelajaran yang peneliti kembangkan dapat dilihat sebagai berikut.